81 tahun sudah Indonesia merdeka. Tapi bagi sebagian orang, perjuangan masih belum selesai. Salah satunya perjuangan untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak di pelosok negeri. Kenalkan, nama saya Jentri Hartanti, guru sekolah dasar di SDN Kaduseu kelas jauh. Medannya emang lumayan cukup cukup mengkhawatirkan, apalagi buat ibu sendiri yang lagi hamil, kondisi lagi hamil, jalannya kan rusak, terus ngelewatin hutan juga, kadang-kadang sering ada hewan seperti monyet atau ular gitu yang berpapasan ketika melewati jalan tersebut. Sekitar 8 km harus ia tempuh setiap harinya. Hampir 30 menit perjalanan melewati jalan sempit, berbatu, dan berlubang. Jalan yang bahkan tak bisa dilalui kendaraan roda 4 saat keadaan dirinya sedang hamil 6 bulan. Sering sih, terutama sering mogok di tengah jalan, terus jatuh juga ya, apalagi musim hujan. Sering kepleset gitu kan, motor sering terjatuh gitu. Awal mulanya sih orang tua sempat tidak menyetujui ya ibu ngajar di sini karena mungkin medannya yang cukup jauh sama jalannya juga yang cukup terjal. Kemarin juga sempat sih tahun-tahun sebelumnya mertua juga kan sebelumnya kepala sekolah ya sempat menawarkan untuk ngajar di SD bawah karena mungkin takut hal-hal yang tidak diinginkan gitu yang takut terjadi kepada ibu. Tapi ibu nggak bisa buat ninggalin anak-anak di sini karena sudah nyaman mungkin sama anak-anak di sini. Rasa lelah Bu Zentri menempuh jalan yang tidak mudah untuk sampai ke sekolah seakan terbayar saat dirinya disambut senyum dan semangat anak-anak didiknya. Melihat mereka datang, belajar dan semangat ke sekolah seakan mengingatkan Bu Zentri bahwa setiap langkah yang ia tempuh tidak pernah sia-sia. Karena di balik perjalanan panjangnya, ada masa depan anak-anak yang sedang ia perjuangkan. Semangat mereka tuh luar biasa ya Kak. Dari jam 6 tuh mereka udah ada di sekolah, udah di sekolah. Jadi mau itu bagian siang, mau jam pagi, dia berangkatnya tetap aja pagi yang siang juga. Kondisi SDN Kaduseu tempatnya mengajar pun tak kalah memprihatinkan. Sekolah ini hanya memiliki 5 tenaga pengajar dan 4 ruang kelas untuk melayani seluruh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Akibatnya pembelajaran harus dibagi menjadi 2 sesi. Dengan bekal pendidikan S1 PGSD, Bu Zentri memilih untuk mengabdi di kampung halaman, yaitu di Kampung Cijantur. Sebab Bu Zentri tak ingin anak-anak di kampungnya semakin tertinggal dalam pendidikan. Jumlah jeruk yang pertama ada berapa? Ada berapa? Ditambah berapa jeruk lagi? Jadi jumlah keseluruhannya ada berapa jeruk ya? Ada 6. Baginya, mencerdaskan anak-anak di kampung halaman adalah cita-cita yang harus diperjuangkan. Karena jika ia menyerah dan berhenti mengajar, berarti ia juga menyerah pada cita-citanya. Karena yang pertama tuh di sini kan rata-rata orang tuanya bertani ya. Terus mungkin pendidikan mereka juga cuma hanya
lulusan SD, ibu pengennya anak-anak di sini bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih atas agar bisa mengubah kehidupan orang tuanya lebih baik. Alhamdulillah status ibu sekarang sudah diangkat menjadi P3K atau ASN sejak tahun 2025. Alhamdulillah sudah mau 1 tahun. Kali lagi ya, Ibu ulangi. Tepuk semangat. Hari ini kita belajar tentang penjumlah. Ada yang tahu penjumlahan itu apa? Apa? Ada yang tahu simbolnya seperti apa penjumlahan? Ada yang tahu penjumlahan simbolnya kayak gimana? Plus atau minus? Plus atau minus? Nah, simbol penjumlahan yaitu plus ya, seperti ini. Itu namanya penjumlah. Nah, kalau dulu memang mindset orang tuanya berpikirnya kayak begini, buat apa sekolah tinggi-tinggi katanya, buat apa sekolah nanti juga perempuan bakalan ke dapur-dapur juga. Tapi alhamdulillah seiringnya waktu karena banyak mahasiswa juga yang sering datang ke sini memberikan pengertian atau arahan, terutama dari pihak RT ataupun posyandu, penyuluhan kayak begitu. Karena sekarang tuh sekolah tuh penting buat apa sih masa depan mereka. Lalu seperti apa sosok Bu Zentri di mata anak-anak yang ia didik dan rekan-rekan guru yang setiap hari berjuang bersamanya? Aku senang diajar sama Bu Zentri. Karena ngajarnya aku jadi cepet ngerti. Kesannya itu ya saya juga sangat termotivasi oleh Bu Zentri. Sungguh luar biasa lah gitu. Bu Zentri dari rumah nanjak ke sini dengan perjalanan terjal juga ya sama. Sangat luar biasa semangatnya, apalagi sekarang dalam keadaan hamil. Kalau di posisi saya tuh, aduh ngeri gitu gimana gitu. Padahal kan sama Pak Kepsek sudah ditawarkan ya, kalau lagi hamil di bawah aja dulu di sekolah induk. Jadi kalau misalkan udah lahiran baru gitu kesini lagi. Kalau saya mah udah nggak kuat gitu. Saya sih sangat bersyukur ya, beliau itu perempuan, bertahan juga untuk memotivasi anak-anak di sini itu, untuk menyemangati anak-anak di sini gitu. Alhamdulillah. Harapan ibu untuk anak-anak, mudah-mudahan anak-anak di sini mempunyai akhlak yang baik, yang mulia gitu, yang beradab, serta memiliki rasa kejujuran untuk infrastrukturnya bisa dilanjut untuk diperbaiki, karena proses belajar bukan hanya di dalam kelas, tetapi ada guru juga yang harus melewati jalan-jalan yang berlubang atau yang kurang bagus. Karena itu jujur ya, buat kita tuh agak sedikit deg-degan juga kalau misalkan medannya kayak begitu. Di usia Indonesia yang ke-81 tahun, kemerdekaan ternyata belum sepenuhnya terasa di ruang-ruang kelas. Di pelosok negeri, masih ada guru-guru seperti Bu Zentri yang terus berjuang, meski keterbatasan menjadi bagian dari keseharian. Bagi mereka, menjadi guru bukan sekedar pekerjaan, tapi perjuangan untuk memastikan setiap anak tetap punya kesempatan meraih masa depan. Dari Kampung Cijantur, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, para pahlawan tanpa tanda jasa ini terus menyalakan harapan, menembus keterbatasan demi pendidikan Indonesia yang benar-benar merdeka. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan On The Spot malam ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan ya. Follow juga akun media sosial On The Spot @trans7onthespot.official di Instagram, Twitter, dan TikTok ya. Jangan lupa saksikan program setelah ini. Selamat malam.